Perwakilan rakyat daerah DKI Jakarta hari ini dijadwalkan menggelar rapat paripurna. Rapat akan diikuti Gubernur dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembahasan Peraturan Daerah atau Bapemperda terhadap Raperda tentang penanganan COVID-19. Dalam rapat paripurna ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dijadwalkan akan menyampaikan pendapat akhirnya terkait Raperda penanggulangan COVID-19. Raperda penanggulangan COVID-19 sendiri terdiri dari 11 bab yang di dalamnya berisi 35 pasal. Perda ini nantinya disebut-sebut akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penanggulangan COVID-19. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait rapat paripurna penanganan COVID-19, kita langsung saja bergabung dengan rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya, Anggita, apakah rapat paripurna penanganan COVID-19 di Balai Kota sudah dimulai? Ya, Dodi, terkait dengan agenda pengesahan Raperda penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta yang akan dibahas dalam rapat paripurna. Ini agendanya sendiri baru akan dimulai pada pukul 13.00 siang ini. Namun kami sudah mendapatkan konfirmasi dari anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapepperda bahwa agenda rapat paripurna dipastikan akan dilangsungkan hari ini dan akan diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya. Sebelumnya Raperda ini dijadwalkan akan disahkan pada 13 Oktober lalu. Namun pada akhirnya diundur dikarenakan masih adanya pembahasan lanjutan terkait dengan sejumlah aturan yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut. Raperda juga saat ini sudah selesai melalui tahap evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pada akhirnya bisa disahkan pada hari ini. Ada sejumlah poin penting yang dituangkan dalam draft Raperda penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta. Dalam Raperda tersebut juga memuat semua aturan dan juga sanksi bagi penanggulangan COVID-19. Terkait dengan besaran sanksi denda yang tertuang dalam Raperda ini berkisar mulai dari Rp250.000 hingga Rp50 juta. Beberapa poin penting yang digarisbawahi dalam Raperda ini diantaranya adalah masyarakat yang menolak untuk melakukan tes COVID-19 ini akan didenda sebesar Rp5 juta. Pada contoh kasus ini adalah jika adanya masyarakat yang menghindar atau menolak untuk melakukan tes COVID-19 setelah disarankan oleh petugas kesehatan, baik itu pemeriksaan berupa PCR ataupun rapid test akan dikenakan sanksi sebesar Rp5 juta. Menurut Bapemperda, hal ini dilakukan bertujuan untuk pemberian sanksi memberikan efek jera bagi masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian juga Raperda COVID-19 mengatur tentang ketentuan soal kewajiban penumpang menggunakan masker di dalam mobil, di mana jika ditemukan adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker di dalam mobil, ini akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Dan anggota Bapemperda juga sebelumnya mengakui bahwa peraturan ini sempat menjadi perdebatan, namun pada akhirnya pihak eksekutif dan juga legislatif sepakat untuk menuangkan aturan dalam Raperda, yaitu penumpang wajib menggunakan masker meskipun sendirian di dalam mobil. Poin selanjutnya adalah masyarakat yang melakukan aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19 ini akan dikenakan denda sebesar Rp5 juta. Dalam Raperda COVID-19 ini dikatakan bahwa sanksi akan dikenakan bagi masyarakat yang memaksa mengambil jenazah pasien probable ataupun suspek dan juga positif COVID-19. Denda yang ditetapkan sebesar Rp5 juta, namun jika ancaman pengambilan jenazah ini juga disertai dengan ancaman kepada petugas kesehatan, maka dendanya akan berbeda, yaitu sebesar Rp7,5 juta. Dodi. Anggita, Anda sudah menjelaskan beberapa poin penting tadi. Ya, kita tahu bahwa ekspektasinya adalah Perda ini bisa memberikan perlindungan hukum, bisa memberikan kemudian kepastian hukum dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Mungkin bisa Anda jelaskan sedikit tentang Perda ini. Ya, menurut Badan Pembentukan Peraturan Daerah DKI Jakarta,
mereka berharap dengan hadirnya Perda Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Artinya yang tertuang di dalam peraturan daerah ini tidak hanya sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, melainkan juga hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. Tujuan dibentuknya Perda adalah diantaranya memberikan pedoman kesehatan kepada masyarakat dari penanggulangan COVID-19, kemudian meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat untuk menjalankan aturan kesehatan. Senada dengan yang disampaikan oleh Bapemperda, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, diperlukan juga adanya kepastian hukum untuk menangani pandemi COVID-19 ini, sehingga jaminan sosial bagi masyarakat ini bisa ditegakkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi petugas dan juga aparat pelaksana, dan juga sekaligus membangun kolaborasi antara elemen masyarakat, instansi pemerintahan, dan juga dunia usaha selama masa pandemi. Dan Wagub juga menekankan bahwa adanya aturan-aturan berbentuk aturan yang progresif yang dituangkan dalam Raperda ini, sehingga diharapkan masyarakat tidak ada lagi yang akan melakukan pelanggaran peraturan PSBB lebih dari satu kali. Selama pembahasan Raperda ini juga ada beberapa pasal dan bab dalam Raperda yang disesuaikan, di mana awalnya Raperda ini berisi 13 bab dan 38 pasal, dan versi finalnya Raperda COVID-19 ini menjadi 11 bab dan 35 pasal. Raperda ini baru dapat dijalankan setelah disahkan dan juga diatur aturan pelaksanaannya oleh gubernur dalam bentuk peraturan gubernur atau pergub. Kita nantikan rapat paripurna yang akan diagendakan sebentar lagi, tepatnya pada pukul 13.00 Dodi. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih Anggita atas laporan Anda. Reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Nova Maulana melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta.